Selamat siang, jumpa lagi dalam Buletin Siang hari ini, Minggu 26 Desember 2004. Saya Ria Yusnita. Kami telah menyiapkan berbagai informasi, diantaranya gempa dahsyat terjadi di Aceh. Kita awali dengan laporan mengenai gempa di Aceh. Suasana di ibu kota Banda Aceh dan wilayah-wilayah di sekitarnya hingga siang ini masih dilanda kepanikan akibat gempa dahsyat berkekuatan 6,8 pada skala Richter yang terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi. Kota Banda Aceh dan kota-kota lain di Aceh Barat, terutama Lok Semawe, Porak-Poranda. Bencana gempa semakin mengerikan dengan datangnya gelombang pasang atau tsunami yang dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 5 meter. Gelombang tsunami ini membawa limpahan air pasang ke kawasan kota dan pesisir utara serta barat Aceh. Hingga pukul 11 tadi, hampir sebagian kota Banda Aceh tergenang banjir bandang setinggi 1,5 meter. Ribuan penduduk yang masih dilanda kepanikan akibat gempa dan tsunami ini segera berlarian mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Aparat keamanan langsung mengerahkan ambulans dan truk-truk untuk mengangkut para penduduk. Belum dapat dipastikan jumlah korban dan kerusakan akibat bencana ini. Koresponden RCTI Marhian Syah Aziz melaporkan sejumlah gedung termasuk rumah penduduk, perkantoran, hotel dan supermarket ambruk. Sejumlah bangunan hancur, sejumlah korban jiwa berjatuhan dan kepanikan terjadi di pelosok kota akibat gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang mendera sejumlah tempat di Nanggro, Aceh Darussalam tadi pagi. Gempa kali ini merupakan gempa terbesar yang melanda kota Banda Aceh sejak gempa besar lain yang melanda wilayah ini tahun 1982. Guncangan gempa yang diperkirakan berlangsung beberapa menit menyebabkan supermarket Pantai Pirak, supermarket terbesar di kota Banda Aceh, rata dengan tanah. Hotel Kuala Tripa, hotel terbesar di kota ini, juga mengalami kerusakan berat. Kerusakan berat juga dialami puluhan bangunan lainnya. Sementara kepanikan terjadi di rumah-rumah sakit saat petugas maupun para pasien berusaha menyelamatkan diri. Pihak Badan Meteorologi Geofisika menyebutkan gempa terjadi pukul 7:59 menit. Pusat gempa berada di darat, 9 km tenggara kota Padang Sidempuan pada kedalaman 160 km. Menurut pejabat BMG, gempa terjadi akibat pembukaan lempeng induk Australia Eurasia yang memang aktif. Kuatnya getaran gempa dapat dirasakan di kota Medan, Sumatera Utara, dan Padang Panjang, serta Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Di kota Banda Aceh, gempa menyebabkan gelombang tsunami. Pukul 9 tadi pagi, gelombang pasang air laut sudah masuk sejauh 10 km ke daratan. Kepanikan terjadi di seluruh wilayah kota, ketika orang berbondong-bondong keluar rumah, membawa barang seadanya dan bergegas menuju tempat-tempat yang lebih tinggi. Belum ada data resmi mengenai jumlah korban jiwa, namun diperkirakan jumlah korban cukup banyak, mengingat saat kejadian penduduk masih di dalam gedung pada hari libur. Di sejumlah lokasi di Jalan Raya Banda Aceh Medan, dilaporkan terjadi keretakan dan longsor yang menutupi badan jalan. Koresponden RCTI Marhian Syah Aziz melaporkan. Gempa berkekuatan besar ini juga dirasakan warga masyarakat di sejumlah kota di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, gempa dan kepanikan dirasakan warga di Medan, Tarutung, Sibolga, dan Gunung Sitoli di Pulau Nias. Untuk mengetahui situasi di Sumatera Utara, kita hubungi rekan Syaiful Anwar. Syaiful. Halo Syaiful. Selamat siang, Ria. Ya, Syaiful, bagaimana situasi yang dialami oleh warga di kota Medan? Ya, dapat kami laporkan bahwa sampai siang ini belum ada data-data yang menyebutkan korban jiwa atau material akibat gempa yang terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi. Namun gempa berkekuatan sekitar 5,6 skala Richter tersebut menurut keterangan Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 1 dirasakan cukup mengejutkan warga masyarakat yang pada pagi hari tadi masih berada di dalam rumah. Walaupun tidak sempat menimbulkan kepanikan, namun di beberapa wilayah kota, masyarakat berkeluaran dari rumah dan mencoba mengamati gempa yang terjadi sekitar 3-4 menit. Demikian, Ria. Ya, baik. Terima kasih, Syaiful.
Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala siang ini mengutus Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil untuk mengunjungi korban gempa di Aceh. Yusuf Kala mengaku mengetahui adanya bencana ini pagi tadi. Namun ia kesulitan menghubungi aparat di Nanggro Aceh Darussalam karena terputusnya sambungan telepon. Pemerintah belum bisa memberikan informasi berapa sebenarnya kerugian atau berapa korban daripada musibah tersebut. Sejak pagi saya berusaha mengontak aparat di sana, walaupun wabuk di sini, tapi seluruh hubungan terkomunikasi terputus. Walaupun berdekatan dengan Sumatera Utara umumnya aman, hanya goncangan saja. 3 kecamatan di kota Jambi hingga kini terendam banjir akibat terus meluapnya Sungai Batanghari. Ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Camat Danau Teluk, Hefni Zaid mengatakan, jika luapan Sungai Batanghari terus bertambah, ribuan rumah warga lainnya akan terendam banjir. Banjir di Kecamatan Pelayangan juga nyaris merendam ribuan rumah warga. Ketinggian air hanya sekitar 30-50 cm di bawah lantai rumah. Aktivitas warga mulai terganggu untuk keluar rumah. Warga harus menggunakan perahu karena sebagian badan jalan sudah digenangi banjir. Sementara banjir di Kecamatan Telanai Pura, selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merusak puluhan hektar tanaman sayur dan jeruk. Tim gabungan dari Paskas dan Skadron Teknik 043 Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta, sejak kemarin berusaha mengevakuasi bangkai heli Super Puma milik TNI Angkatan Udara yang jatuh di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, hari Kamis sore. Namun hingga saat ini tim gabungan baru berhasil mengevakuasi kotak hitam dan sebagian kecil puing-puing heli. Kepala Penerangan dan Perpustakaan Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta, Mayor Susmuh Agus Suhadi mengatakan, kotak hitam dan sebagian puing-puing heli diamankan di hanggar Skadron 043 Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta untuk dipelajari Panitia Penyelidik Keselamatan Penerbangan. Panitia Penyelidikan Keselamatan Penerbangan adalah tim khusus yang dibentuk TNI Angkatan Udara untuk menyelidiki jatuhnya heli Super Puma dari Skadron 17 Halim Perdana Kusuma, Jakarta ini. Evakuasi bangkai heli cukup sulit karena medan yang berat serta cuaca buruk. Diperkirakan evakuasi bangkai heli baru akan selesai sore nanti. Buletin siang masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Banjir yang sempat menggenangi beberapa wilayah di ibu kota Jakarta siang ini mulai surut. Namun warga masih mengkhawatirkan akan banjir susulan jika hujan lebat kembali turun. Sementara itu ketinggian air di pintu air Manggarai Jakarta dan Depok Jawa Barat terlihat masih di bawah batas normal. Ketinggian air hingga siang ini di pintu air Manggarai masih mencapai sekitar 690 meter. Dan menurut petugas pintu air Manggarai yang kami temui, dia mengatakan bahwa indikasi bahwa banjir akan melanda Jakarta dan akan mengganggu kehidupan masyarakat di Jakarta itu apabila ketinggian air sudah mencapai 800 meter lebih. Dan hingga saat ini di Depok pun masih ketinggian air mencapai 145 meter. Dan beberapa masyarakat yang kami temui di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, mereka juga mengatakan bahwa memang ketinggian air sempat, maksud kami banjir sempat terjadi tadi malam sekitar pukul 6 sore dan kemudian berlanjut hingga sekitar pukul 7 dan benar-benar surut sampai sekitar pukul 9 malam. Dan setelah itu ketinggian air di Sungai Ciliwung yang kebetulan berseberangan dengan yang sangat berdekatan dengan rumah mereka itu kembali normal hingga siang ini. Bayu Sugarda dan Ibnu Batuta melaporkan. Kedatangan jenazah Sulastri hari Sabtu disambut isak tangis keluarga dan para pelayat di Madiun, Jawa Timur. TKW yang diduga tewas bunuh diri terjun dari lantai 23 apartemen di kawasan Tiong Bahru, Singapura ini tiba di rumah duka. Keluarga dan tetangga tak kuasa menahan tangis ketika ambulans yang mengangkut jenazah Sulastri tiba di kampung halamannya, Dusun Grape, Desa Wungu, Madiun, Jawa Timur. Sarinem, 72 tahun Ibu Sulastri, hanya terpaku melihat peti mati anaknya memasuki rumah sederhana mereka.
Ekspresi yang sama juga tampak di wajah Pardi, 82 tahun, sang ayah. Jenazah Sulastri disemayamkan di rumahnya sekitar 1 jam untuk kemudian disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Usai pemakaman, orang tua Sulastri menerima sisa uang gaji anaknya yang belum dibayarkan sebesar $1.240 Singapura atau sekitar Rp6.200.000 dan asuransi Rp6 juta. Ketua Konsorsium Pembela Buruh Migran, KOP Bumi Jawa Timur, Henry Wahyu Wijaya, menuntut pemerintah beserta PJTKI yang memberangkatkan Sulastri mengusut tuntas kasus ini. Di samping itu, Henry menuntut asuransi luar negeri segera dicairkan. Begitu juga dengan barang-barang milik Sulastri yang masih tertahan, segera dikembalikan. Dari Madiun, Jawa Timur, kontributor RCTI melaporkan. Pengacara Abdullah Puteh, tersangka kasus korupsi pembelian helikopter oleh Pemda Nanggroe Aceh Darussalam, menyesalkan kondisi pengadilan yang tidak memadai. Hal ini dikatakan Muhammad Assegaf ketika meninjau ruangan yang akan dijadikan lokasi persidangan Abdullah Puteh Senin esok. Idealnya sidang dilakukan di ruang tersendiri dan bukan di gedung perkantoran. Luas ruang sidang ini hanya sekitar 100 meter persegi. Selain gedung, Assegaf juga menyesalkan waktu sidang yang menurut rencana akan dimulai pukul 7 pagi. Sidang akan dilakukan secara maraton 3 hingga 4 kali seminggu. Jadi kalau saya lihat tempat ini saya menganggap kurang memadai ya. Karena sekali lagi gedung pengadilan itu sedapat mungkin bukan satu tempat yang berada di office building. Tapi satu gedung yang tersendiri. Tim gabungan Kejaksaan Negeri Blitar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemarin membongkar paksa ruang kerja Krisanto, Kepala Bagian Keuangan Pemkab Blitar, salah seorang tersangka kasus korupsi APBD senilai 68 miliar. Pembongkaran terpaksa dilakukan karena kunci ruangan yang terletak di lantai 2 kantor Bupati Blitar hilang. Krisanto, Kepala Bagian Keuangan Pemkab Blitar, salah seorang dari 4 tersangka korupsi APBD senilai 68 miliar rupiah, diduga telah menghilangkan barang bukti berupa dokumen pengeluaran APBD mulai bulan November 2003 hingga 2004. Setelah hampir 2 jam melakukan penggeledahan, tim penyidik gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Blitar gagal menemukan dokumen yang akan dijadikan barang bukti tersebut. Curah hujan yang tinggi ternyata juga mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok di ibu kota. Laporan selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Curah hujan yang tinggi mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok di ibu kota. Di sejumlah pasar tradisional, harga sejumlah komoditas naik 15 hingga 20%. Titik Sumarti kini harus memutar otak lebih keras mengatur keuangan rumah tangga. Penghasilan dari warung kecil miliknya terasa semakin sedikit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sudah seminggu terakhir harga sembako di pasar-pasar tradisional merambat naik. Nah, sekarang belanja kan repot. Kalau biasanya saya sekian jadi nggak cukup deh. 50.000 kan nggak cukup. Ya otomatis naik dari 70. Pendapatan gimana namanya kita warung kecil-kecilan kan? Otomatis harusnya ya tolonglah. Petasan tolong diturun. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga beras naik sekitar Rp400 per kilo. Gula pasir naik Rp800 per kilo dari Rp4.200 menjadi Rp5.000 per kilo. Kenaikan harga yang cukup besar terjadi pada cabai merah dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilo. Bawang merah naik menjadi Rp9.000 dari harga semula Rp8.000 per kilogram. Ayam potong naik hingga Rp1.500 per kilo. Para pedagang mengatakan kenaikan sayur mayur disebabkan hujan yang turun terus-menerus. Sementara kenaikan harga beras karena daerah sentra produksi padi seperti Kerawang, Cirebon, dan Demak mengalami keterlambatan panen. Dari pantauan RCTI, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga, seperti minyak goreng dan telur ayam. Ria Yusnita dan Dia Kristanti melaporkan. Umat Katolik di Bali merayakan Natal dengan nuansa khas budaya Bali. Tak hanya gereja yang lengkap dengan ornamen dan pernak-pernik gereja yang kental nuansa Bali, saat beribadah pun sebagian jemaah mengenakan pakaian adat yang juga khas Bali. Seperti tahun-tahun sebelumnya, akulturasi budaya Nasrani dan Hindu Bali selalu mewarnai misa dan perayaan Natal di Gereja Paroki Tritunggal Maha Kudus di Banjartuka, Desa Dalung, Kabupaten Badung, Bali.
Sebelum berlangsungnya misa Natal, umat Katolik yang rata-rata merupakan para ibu di sekitar gereja sudah bergotong royong untuk membuat gebogan setinggi 1,5 meter. Gebogan menghabiskan sekitar 9 kg buah dan 100 buah roti. Selanjutnya, gebokan diletakkan di depan altar pada saat perayaan misa dan kebaktian Natal. Selain gebogan, berbagai hiasan dari janur pohon kelapa juga tampak menghiasi setiap sudut gereja. Para jemaat juga meletakkan hiasan payung Bali di sisi gebogan. Selain itu, berbagai ornamen tampak menghiasi ruangan gereja, seperti pahat-pahatan di atas altar gereja, kain pembungkus setiap tiang penyangga gereja, serta berbagai pernak-pernik yang banyak dijumpai pada setiap tempat ibadah umat Hindu Bali. Saat perayaan Misa Natal tiba, gereja berarsitektur khas Bali ini dipenuhi para jemaatnya yang juga menggunakan pakaian adat khas Bali. Selain itu, para pelantun tembang kerohanian juga tampak seragam mengenakan pakaian adat Bali. Ketua Dewan Paroki Gereja Tritunggal Maha Kudus Wayan Rukmana Ignatius menuturkan, sejak gereja didirikan pada tahun 1937, setiap perayaan Hari Besar Umat Nasrani, para jemaat gereja selalu menggunakan berbagai ornamen khas budaya Bali sebagai wujud perpaduan dua budaya. Sebenarnya dipakai katakanlah dua fungsi ya, supaya di samping untuk dipakai untuk ibadat gereja, bisa juga dipakai untuk seperti pertemuan ibu-ibu WK, sekolah minggu, anak-anak, mudika, kegiatan mudika juga di dalam gereja. Demikian. Gereja yang bisa memuat sekitar 1.400 jemaat dan sempat direnovasi pada tahun 1981 ini juga biasa digunakan untuk beribadah para warga Banjartuka yang hampir 85% beragama Katolik. Safruddin Siregar melaporkan dari Bali. Kami akan kembali dengan segmen Buletin Wanita kerjasama RCTI dan majalah Femina. Kali ini tentang peeling kulit kepala untuk mengatasi ketombe. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Rambut ibarat sebuah mahkota. Siapapun tentu ingin memiliki rambut yang sehat. Kabar baik bagi Anda yang bermasalah dengan ketombe, peeling kulit kepala terbukti mampu mengatasi masalah ini. Salah satu masalah kulit kepala yang sering ditemui adalah ketombe. Kini, selain pemakaian sampo anti ketombe, ada cara perawatan lain yang dapat mengatasi masalah ketombe. Peeling kulit kepala. Peeling kulit kepala itu kita lebih untuk perawatan ke kulit kepala yang mengalami masalah dengan ketombe. Di mana ketombe itu kita ada dua, ada ketombe biasa dan ada ketombe yang untuk sensitif. Kalau ketombe yang peeling ini kita lebih tujuin ke ketombe yang biasa, gitu loh. Di mana penyebabnya itu kelembapan di kulit kepala kita, kelenjar minyak dan kelembapannya tadi itu berkurang sehingga menimbulkan sel-sel kulit mati bekerja lebih cepat. Peeling kulit kepala mudah dan tidak memakan waktu lama. Langkah pertama, dalam keadaan kering, rambut didiagnosa dengan alat khusus untuk mendeteksi jenis ketombe, apakah kering, berminyak, atau sensitif, yang biasanya ditandai dengan ketombe minyak yang menumpuk tebal disertai kulit kepala yang kemerahan. Kedua, perawatan dimulai dengan mengaplikasikan cairan dari bahan-bahan aktif yang mampu secara efektif mengangkat sel kulit mati berlebihan penyebab ketombe. Pemijatan dilakukan untuk mengoptimalkan kerja cairan. Setelah itu rambut dicuci dan perawatan terakhir kulit kepala diberi tetesan vitamin anti ketombe. Fokus perawatan peeling rambut terletak pada kulit kepala, karena semua masalah yang timbul pada rambut lebih disebabkan karena kulit kepala yang tidak sehat. Untuk mendapatkan rambut yang sehat, kulit kita harus sehat juga. Karena semuanya pondasi itu ada di kulit kepala. Jadi kalau ada masalah apapun yang ada di kulit, itu pasti tetap itu suatu masalah besar untuk kesehatan rambut kita. Bagi yang memiliki masalah ketombe, disarankan perawatan peeling dilakukan minimal sebanyak 3 kali dan maksimal 6 kali perawatan atau sampai ketombe hilang. Perawatan peeling rambut tidak boleh dilakukan rutin karena justru akan mengakibatkan iritasi kulit kepala.
Untuk menjaga kesehatan kulit kepala, kurangi pemakaian bahan kimia seperti hairspray, foam, atau gel. Pola hidup yang tidak sehat, kurang tidur, dan stres juga dapat menimbulkan masalah pada rambut. Namun yang terpenting adalah rawatlah kesehatan rambut Anda dengan penggunaan sampo yang cocok dan mengandung nutrisi bagi kulit kepala. Dinta Mirakusuma dan Asep Edward melaporkan. Usai sudah buletin siang hari ini, selamat menikmati hari libur Anda dan sampai jumpa.